Kemudian apakah berdosa ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid? Ya, apakah berdosa? Nah, sebenarnya kata Al-Imam Ibnul Jazir rahimahullah ta'ala, "Man lam yusahihil Qur'ana athimu." Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, itu Takon Talaki Online. pertemuan yang sebelumnya kita sudah menuntaskan tentang hukum nun sukun. Hukum nun sukun sudah selesai, dan tanwin tentu saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu hukum mim bertasdid dan juga hukum nun yang bertasdid. Baik, hukum atau huruf nun dan huruf mim yang bertasdid ini memiliki hukum bacaan tersendiri, Mas. Jadi berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Jadi nun tasdid, mim tasdid berbeda dengan misalkan ba tasdid atau sin tasdid atau kemudian lam tasdid yang lain. Intinya huruf nun dan mim tasdid ini mempunyai pembahasan tersendiri. Hanya dua itu aja berarti. Iya. Nun sama mim ini hanya istilahnya huruf istimewa ya. Iya. Ketika dia bertasdid ini berbeda dengan yang lain. Baik, gunnah itu artinya dengung. Ya. Sebagaimana kita sudah familiar dengan itu ya. Gunnah artinya dengung, dan lokasi keluar gunnah tersebut adalah dari sini, rongga hidung atau pangkal hidung. Namanya al-khaysum namanya di sini. Al-khaysum. Ya, khaysum itu di sini, rongga hidung atau pangkal hidung. Ya. Dan itu hanya dimiliki oleh huruf nun dan mim saja. Yep. Makanya ketika kita membaca mim tasdid misalkan atau nun tasdid, itu ketika kita tutup ini agak susah. Begitu kan? Tidak mengalir. Jadi nggak dengung ya, Ustaz? Jadi kalau huruf nun sama mim ini perlu diketahui, dia ada dua makhraj ya. Makhraj yang pertama adalah di kalau mim itu di kedua bibir. Kan ini kan? Pertama di sini, yang kedua kemudian dia juga keluar dari khaysum. Jadi ada sifat bawaan. Namanya gunnah. Yang ini tidak dimiliki oleh huruf selain dua ini. Nun juga seperti itu. Nun ini adalah ujung punggung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Nah, satu di situ, satunya di sini. Kayak ada getaran ya, Ustaz? Iya, di sini. Memang itu secara naluriah begitu. Iya. Bahkan ketika kita tutup nggak akan keluar tuh huruf nun. Kayak kita lagi bindeng ya, atau lagi mampet kan susah tuh. Itu berarti kalau bindeng gunanya bisa semua. Iya, itu guna semua. Guna semua. Nah, itulah yang pertama, gunnah, kemudian dari mana lokasi gunnah tersebut. Yep. Nah, kemudian, jadi tadi kita sudah ulang, huruf gunnah ini hanya ada dua, yaitu nun dan mim. Nun, mim. Sehingga ketika kita menemukan huruf selain dua ini yang bertasdid, maka tidak perlu didengungkan. Misalkan ada ya sukun. Misalkan al-hayyul qayyum, gitu ya. Yep. Kita tidak perlu membacanya dengan al-hayyul qayyum, nggak begitu. Cukup tekan saja al-hayyul qayyum, gitu. Ngalir biasa aja gitu, Ustaz. Jelas ya, Ustaz. Iya. Walaupun juga seperti itu, misalkan quwwah atau awwabin, kita nggak membacanya dengan awwabin, nggak perlu. Cukup tekan awwabin. Ya, kecuali dia penyebabnya itu adalah ketika idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini kan ada nunnya. Nah, ini nunnya yang membuat dia harus ditahan dari khaysumnya. Adapun ketika sendirian tidak perlu ditahan. Nah, adapun nun dan mim yang tasdid, dua inilah yang kemudian ketika sukun, ketika tasdid harus ditahan. Jadi tidak boleh terlalu cepat. Saya terkait gunnah, saya jadi keinget hafalan waktu SD kayaknya, Ustaz. Ya nun mim wawu itu, Ustaz, ya. Nah, itu idgham bi gunnah. Iya. Iya, idgham bi gunnah yang apa namanya, ketika membacanya harus ditahan dulu kan gitu ya. Misalkan faman ya'mal. Nah, misalkan di faman ya'mal itu ya, idgham bi gunnah sedikit agak berbelok, nggak apa-apa ya. Faman ya'mal itu makhraj yang pertama kita masuk ke ya, famai kan masuk langsung. Kemudian ada ditahannya, kemudian ada gunnahnya itu karena ada nunnya. Famai. Nah, itu yang yang panjangnya itu, yang lewat dari sini itu. Itu adalah nunnya, bukan ya-nya. Paham. Gunnahnya itu yang ditahan itu. Karena kalau misalkan tidak ada nunnya, misalkan ya tadi al-hayyul qayyum, maka nggak perlu ditahan seperti itu. Iya. Misalkan juga min waro.
Ya, ada nun sukun bertemu wawu. Yep. Itu kan kalau tidak ada nunnya, maka kita baca miwwaro. Biasa Namun aja karena gitu, iya biasa, jadi tanpa ditahan, hanya ditekan saja. Karena ada nunnya yang dia punya sifat gunnah dari khoisum itu, maka dia harus ditahan dulu. Miwwaraihim. Selain itu untuk huruf mim dan nun yang bertasydid itu yang agak didengungkan ya. Ditahan dulu. Tahan dulu. Tidak terlalu lama. Siap, siap. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Al-Imam Salam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, wa ghunna miman thumma nunan cuddida, dan gunnahkanlah mim kemudian huruf nun yang bertasydid. Jadi memang kita diperintahkan untuk menggunnahkan. Tahan dulu, jangan terlalu cepat. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada, dan sebutlah dua huruf ini dengan huruf-huruf gunnah. Jadi memang hanya dua huruf ini yang secara cara bacanya harus ditahan dulu. Ya, sebagaimana tadi wa ghunna miman thumma nunan syudida, gunnahkan mim dan nun yang bertasydid. Selain itu tidak perlu. Syaratnya bertasydid ya, Zat? Ya, memang sebenarnya ketika tidak bertasydid di bacaan ikhfa, iqlab atau idgham itu juga ada gunnah. Ya. Ya, namun dia gunnahnya itu karena bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Karena kadang kalau ketemu huruf yang lain, misalkan lam ro itu tidak perlu digunakan, tidak perlu milam. Yep. Ya, jadi digunakan karena tadi wawu tadi yang disebutkan ya, ya nun mim wawu itu begitu. Nah, kemudian tempo gunnah itu seberapa sih? Tempo gunnah ini sudah dijelaskan sebenarnya di pembahasan sebelumnya, dan intinya minimal 2 harokat, tidak terlalu cepat, ya. Padahal kalau kita lihat para masyayikh di apa namanya yang sering diputar di sini di Radio Bas ya, biasanya kalau mim tasydid nun tasydid itu gunnahnya cukup lama itu. Yep. Jadi misalkan inna itu mereka tidak membacanya dengan 2 harokat kadar emat. Yep. Kalau 2 harokat kadar emat itu cepet banget. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, la man itu kan 2 harokat. Yep. Sementara kalau nun mim tasydid itu tidak secepat itu. Oh. Ya, biasanya inna, tidak inna. Padahal kalau inna ini sudah 2 harokat mat tadi. Iya. Ya, nah dan ini ternyata kalau kita perhatikan lebih jelas, nun tasydid mim tasydid itu lebih lama. Jadi Memang sekedar lebih lama ya, Zat? iya, dari sekedar 2 harokat yang biasa yang dipraktekkan. Namun ya makanya kita batasi minimal 2 harokat. Sehingga kemudian sudah dipastikan nun tersebut dan mim tersebut sudah ada gunnahnya ketika dia tasydid. Ya, namun pada prakteknya tadi dia lebih panjang daripada 2 harokatnya mat. Yeah. 2 harokatnya mat begitu. Nah, makhraj gunnah dari mana? Sebagaimana tadi kita sudah bahas, makhraj gunnah adalah dari al-khoisum namanya. Al-khoisum. Ini memang harus dari sini, nggak bisa kemudian dari manapun. Yeah. Makanya kalau ada lagi mampet itu agak gimana ya? Agak risih gitu ya. Yeah. Karena kan kayak sini beruntak ya. Dulu gitu. Karena tertutup aliran suaranya. Baik, contoh misalkan dari surat An-Naba, amma yatasaalun. Itu kita bacain tidak dengan amma yatasaalun, tapi tahan dulu. Amma yatasaalun. Ya. Intinya ditahan dulu. Wa mimma razaqnahum, tidak dibaca dengan wa mimma, tapi wa mimma. Ya, tahan dulu. Intinya nun tasydid mim tasydid tahan dulu. Ya, jangan terlalu cepat. Ini sebenarnya secara teori itu mudah, Mas. Ya. Hanya tadi yang sering kita sampaikan itu nggak konsisten itu loh. Konsistensi. Iya. Ini kan mudah. Memang ada yang nggak bisa baca kan nggak mungkin nggak bisa, pastinya bisa. Pasti semuanya bisa kan? Yeah. Tapi 2 harokatnya ini memang agak lebih panjang dari mat pada umumnya gitu ya. Makanya saya bilang minimal 2 Minimal harokat. ya. Saya bilang minimal, bukan kadar pasti ya. Tapi bukan juga yang terlalu panjang gitu. Iya, terlalu panjang enggak. Yang wajar gitu ya. Wajar, proporsional. Dan seberapa lamanya itu tergantung tempo bacaan. Karena ada yang bacaan cepat,
Ya. Ya, misalkan dia baca namanya hadr. Hadr itu tempo bacaan yang paling cepat. Ya, kan ada tempo bacanya itu ada 3 ya. Hadr, kemudian ada tadwir, kemudian ada tahqiq. Nah, hadr ini paling cepat. Misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, tentu gunanya lebih cepat. Ya. Dibanding kita baca tadwir yang pertengahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan lebih lambat dari tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am-nya tentu lebih panjang. Amma yatasaalun. Begitu. Tahqiq lebih lambat lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Begitu. Intinya tempo, gunnah, mat itu sesuai dengan ritmenya. Ritmenya ada 3 tadi ya. Ya. Hadr paling cepat, tadwir pertengahan, kemudian ada tahqiq itu paling lambat. Bukan berarti tempo tadi menghilangkan atau mengurangi makhorijul hurufnya ya Ustaz ya? Tidak. Ya? Jadi mau secepat hadr itu tentu mereka dalam bukan mereka ya, tentu harus dalam koridor tajwid. Yep. Tidak kemudian boleh cepatnya itu sampai nabrak-nabrak begitu ya. Iya. Kecepatan begitu. Ini sebagaimana yang kita singgung waktu itu ya, bahwa mindset bacaan lancar itu bukan cepatnya. Iya. Tapi benernya Iya. harusnya begitu. Atau mindsetnya Tartil itu bukan cepatnya ya, gitu ya Ustaz bukan ya? cepatnya. Bukan cepat. Tapi benernya begitu. Nah, itu pembahasan di siang hari ini yaitu nun dan mim tasydid. Satu lagi ada satu pembahasan yang cukup penting, dan ini mengawali pembahasan hukum mim sukun. Yep. Mim sukun itu nanti ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mithlain. Yang kedua adalah idhar syafawi. Ada 3 pembahasan itu, dan hari ini kita akan bahas satu dulu, yaitu di ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini hurufnya ada 1 saja. Ini mim sukun ya, ingat dulu. Ini kita sudah bahas mim sukun. Ikhfa syafawi itu hanya ada 1 saja, yaitu huruf ba. Oh. Ya, jadi mim sukun hanya bertemu dengan ba yang kemudian dibaca dengan ikhfa. Yep. Namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya adalah samar. Yep. Samar itu maksudnya apa sih? Samar itu di antara idhar dan idgham. Idhar itu jelas Yep. itu jelas idhar. Kemudian idgham itu masuk ke huruf berikutnya. Misalkan mim ke mim. Misalkan kan masuk ke mim yang kedua. Itu namanya idgham. Ya, ada idhar, idgham, pertengahannya namanya ikhfa. Oh. Yeah. Namanya samar ya, ikhfa. Oh, ternyata yang ikhfa hakiki belum dibahas sebenarnya nih. Tadi lompat berarti ya. Nah, berarti kita bahas pertemuan datang. Nah, ikhfa syafawi begitu. Jadi ikhfa itu adalah suara samar antara idhar dan idgham. Idhar itu jelas, jelas. Kemudian idgham itu masuk ke huruf berikutnya. Yep. Tasydid ke huruf berikutnya. Nah, pertengahannya namanya adalah ikhfa. Ya, jadi dia tidak jelas, tidak tapi tahan dulu begitu. Juga tidak idgham, masuk ke huruf berikutnya, tidak begitu. Nah, hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ba. Nah, ketika ketemu huruf ba, ya misalkan dalam kata tarmihim bihijaratim dalam surat Al-Fil ya. Yep. Nah, kita baca tarmihim kemudian bi ketemu ba. Ini kan kita tidak membaca dengan begini. Tarmihim bihijaratin. Oh, iya. Kalau kita baca itu tarmihim dengan jelas itu berarti namanya bacaannya idhar. Oh. Tidak baca begitu. Berarti mim sukun ketemu dengan ba ya. Ba, iya. Dan hanya itu aja. Oh. Jadi disebut ikhfa itu yang pertama tadi. Kita tidak membacanya dengan tarmihim bihija. Karena kalau dibaca begitu berarti dia idhar. Kita juga tidak membacanya dengan tarmihim bihijaratin. Karena kalau masuk ke ba berarti namanya adalah idgham. Nah, pertengahannya namanya
ikhfa. Cara bacanya bagaimana? M-nya dipanjangkan biar tidak jadi idhar. Yep. Kemudian ba-nya tidak perlu mentasdidkan ke huruf ba. Yep. Jadi M-nya tetap utuh. Misalkan kita baca begini. Tarmihim bihijaratin. Kayak seolah-olah ada persiapan mau masuk ke bak gitu ya, Ustaz. Tarmihim bihijarat. Jadi disebut ikhfa itu begitu. Yep. Karena dia tidak dibaca jelas, Ya. juga tidak masuk ke huruf berikutnya, pertengahannya namanya adalah ikhfa. Bukan dengung juga ya, Ustaz. Misalkan di huruf, misalkan kita sedikit berbelok arah tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Namanya ikhfa hakiki. Ya. Kalau ini tadi namanya ikhfa syafawi. Ya. Jadi ikhfa syafawi itu ikhfa yang terjadi pada huruf mim. Karena huruf mim itu lokasinya adalah di bibir. Ya. Makanya disebut syafa. Syafa itu artinya bibir. Oh. Begitu. Nah, misalkan ya ada nun sukun bertemu dengan jim. Ini kita baca di ikhfa hakiki. Ya. Kita sedikit belok arah ya. Nun sukun bertemu jim, ini juga termasuk dia adalah ikhfa. Namanya ikhfa hakiki. Ya. Misalkan dalam lafadz tunjikum. Kita tidak membacanya dengan tunjikum. Kenapa? Kalau kita baca tunjikum berarti dia baca idhar. Kita juga tidak membacanya dengan tujikum. Kalau dibaca begitu berarti dia dibaca dengan idgham. Nah, makanya dibaca begitu. Biar tidak Jatuhnya agak dengung ya, Ustaz. Ya, memang ada dengungnya. Dengung itu gunnah. Oh. Dengung itu kan gunnah. Jadi dibaca ikhfa plus ada dengungan, namanya ikhfa. Ya. Kalau misalnya kita baca tunjikum itu namanya nanti jadi idhar. Makanya harus ada dengungnya, ada pembedanya. Ya, begitu. Tadi ikhfa hakiki ya, ya. Ikhfa hakiki itu yang terjadi pada huruf nun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf. 15 itu ya. Yang kata Syekh Sulaiman Jamzuri disebutkan dalam Sif Dzathana Kam Jada Syakhsan itu ya. Ya, biasanya ikhfa itu tidak dihafalkan, yang dihafalkan yang lainnya. 6. Iya. Iya. Karena 15 ya cukup banyak ya. Ada kalau idhar kan 6 apal, kemudian iqlab ba atau idgham bi ghunna bila ghunna. Ikhfa biasanya nggak dihafalkan karena paling banyak. Sisanya ikhfa gitu. Ya kalau mau dihafalkan ada rumusnya sebenarnya. Ada rumusnya, Ustaz. Itu di matan Tufatul Atfal disebutkan tuh sif dzathana kam jada syakhsin qad sama tum thayyiban itu. Apa namanya? Zurfi itu kan. Nah, itu adalah rangkaian huruf yang disusun untuk menghafalkan huruf-huruf ikhfa. Begitu. Nah, di sini kita kembali ke ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tadi, ikhfa dia adalah pertengahan antara idhar dan idgham. Syafawi itu karena terjadi di huruf yang keluar dari bibir, yaitu huruf mim. Makanya idhar syafawi itu adalah idhar yang terjadi pada huruf mim. Makanya intinya syafawi itu mim. Ya. Karena mim keluar dari bibir. Kemudian apa lagi? Idgham mithlain itu karena mim ketemu mim nantinya. Tapi kita tidak bahas hari ini. Nah, sebagai tambahan wawasan, jadi dalam ikhfa syafawi ini yang mim sukun ketemu ba, ini terjadi perbedaan pendapat Mas Arif tentang bagaimana cara bacanya. Oh. Ada yang membacanya dengan itbaq. Apa namanya? Itbaq itu dia menutupkan dua bibir. Itbaq. Jadi gitu, mimbit. Tarmihim bihijarah. Tarmihim. Jadi rapat. Ada pendapat yang lain itu tidak rapat cara bacanya. Cara bacanya adalah diberi celah atau namanya furjah. Dibaca dengan furjah. Furjah itu seperti ada celah di antara kedua bibir. Jadi begini, tarmihim. Ada celah, tidak rapat. Tarmihim. Ada udara yang keluar gitu ya. Karena dia ada celah. Nah, ini wawasan saja ya. Iya. Adapun yang mana kita praktekkan, saya sendiri mempraktekkan yang rapat. Yang rapat. Karena guru saya mengajarkan yang rapat. Ya begitu. Ini wawasan saja. Jadi maksudnya jangan sampai nanti kaget ya. Kok bacanya kayak gitu. Ya, beda. Artinya kita akan mendapati itu.
Baik, demikian Mas Arif dan juga sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita membahas nun tasydid, mim tasydid, dan satu lagi dari ikhfa syafawi sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya mungkin kalau sudah ada masuk kita. Siap. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Semoga memberi tambahan pengetahuan buat kita dan juga mempermudah dalam membaca Al-Qur'an nantinya gitu ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Alhamdulillah ini sudah ada yang masuk Ustadz dari saudara-saudara kita yang telah membacakan surat Al-Anfal ayat 41 sampai 45. Baik, langsung kita mulai Ustadz untuk sesi talakinya. Kita awali dari Bapak Wakiso di Nalan Patemon ini Ustadz. Silahkan. Monggo Mas Yudin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Ya, stop dulu. Ya, Pak Wagiso tadi berhenti di in kuntum amantum billah begitu ya. Kemudian mengulanginya dari billah. Nah, sebenarnya Pak Wagiso, kalau mau mengulangi maka lebih sempurnanya dari in kuntum. Ya dari situ. Ya, apabila kalian beriman kepada Allah begitu. Jadi secara makna lebih sempurna. Karena kalau mulai dari billah, ya kita tentu tidak memaksudkan bahwasanya jadi billah itu kan dia salah satu lafadz untuk bersumpah ya. Kan ada wallahi, ada tallahi, ada billahi. Nah, memang kita tidak memaksudkan untuk bersumpah ya. Namun tentu saja lebih sempurna, kurang sempurna ketika memulai dari situ. Karena seolah-olah kayak sumpah, padahal sebenarnya memang bukan ya. Namun kalau mau lebih sempurna memang memulainya dari in kuntum ya amantum billah. Ya begitu ya Pak bagi saya. Lanjut. Wallahu ala kulli syai'in qadir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. Ya, stop. Nah, di warrakbu ini juga tadi sedikit ada pantulan ya Pak bagi saya. Jadi jangan sampai warrakbu. Jangan ada pantulan. Ya cukup dibaca dengan warrok bukan rok. Jadi jangan ada suara tambahan. Jadi karena huruf kaf kita tahu dia bukan termasuk huruf-huruf yang dipantulkan atau huruf qalqalah. Ya. Ini juga ada contoh ikhfa safawi juga nih Ustaz ya. Iya, yang mana nih Mas? Nah, ini pas ya. Kemudian ya id antum bil udwatil dia dan setelahnya wahum bil udwatil quswa. Nah, ini kita bahas tadi ya. Masyaallah. Lanjut. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ
الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق Ya. الله Masya Allah Pak Wagiso yang ada di Nalan Patemon ya, bacaannya bagus sekali ya Mas Arif ya. Hanya tadi ada di Billah ya di awal tadi untuk lokasi Pengulangannya. iya pengulangannya. Jadi kalau istilahnya itu waqaf wal ibtida'nya. Ya. Wakafnya sudah benar, ibtida'nya yang masih perlu diperbaiki. Jadi wakaf itu berhenti, ibtida' itu memulai. Yep. Ya, jadi tadi untuk ibtida'nya kurang sempurna. Kemudian tadi di pantulan di warakbu ya, huruf kaf yang sedikit ada pantulan tadi, maka ini perlu diperhatikan karena memang kadang tidak terasa Mas Arif. Iya. Ya kadang Sambil baca gitu ya. ternyata ada pantulan. Mungkin tidak disadari ya. Ketika disetorkan, disimak baru kemudian oh iya ternyata ada pantulan begitu. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan untuk Pak Wagiso yang ada di Nalan Patemon. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak Wagiso di Nalan Patemon. Alhamdulillah bisa mengirimkan bacaannya pada siang hari ini. Kita lanjut Ustaz nggih. Baik, Selanjutnya ada dari Ibu Sri Hartanti dari Prengapes ini ya, Ustaz. silakan. Kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ya, stop dulu. Ya, Ibu Sri Hartanti ya, perhatikan di wal yatama itu ta sama ma-nya sama-sama panjang 2 harokat ya Ibu ya. Tadi untuk ma-nya sedikit, bukan sedikit ya, malah kebaca pendek ya. Kemudian terputus nafasnya, kemudian lanjut ke wal masakin. Nah, sebenarnya dalam tanda kutip sedikit memaksakan nih Bu ya. Jadi kalau memang tidak kuat berhenti di wal yatama biar sempurna panjangnya gitu. Walidil qurba wal yatama kan panjang. Tadi kan walidil qurba wal yatama nah gitu kan, jadi ma-nya kayak pendek keputus ya. Iya. Makanya berhenti aja di wal yatama, berhenti. Nanti ngulangi lagi nggak apa-apa. Wal yatama wal masakini wabnis sabili. Ya, jadi tidak perlu dipaksakan. Ya, kemudian diperhatikan ya. Karena kalau memaksakan gitu memang kadang gitu ada yang istilahnya itu apa ya? Tidak tertunaikan. Iya. Entah panjang pendeknya, entah mungkin gunah-gunahnya atau makhrajnya. Intinya biasanya kalau memaksakan begitu, ada yang tidak tertunaikan. Baik, lanjut. وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم Ya, stop. Ya, ini kan memaksakan juga ya, sehingga warroknya terputus, bunya ke baca terpisah ya. Karena kan harusnya kan warrok bu ini satu kata. Yep. Ya, jadi begitu. Kalau misalkan mau berhenti ya di kan nggak kuat ya baca wahum bil udwatil quswa. Berhenti di situ. Ulangi lagi. Wahum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Jadi lebih tenang ya, tidak apa namanya, tidak apa yang ngos-ngosan ya kalau bahasa kita ya, begitu. لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya, Masya Allah Ibu Sri Hartanti yang di Pringapus ya. Dan secara bacaan bagus sekali Ibu ya. Dari awal sampai akhir secara hukum-hukum tajwid tidak ada yang dikoreksi ya. Hanya tadi masalah di pengaturan nafas. Pernafasan. Ya, pengaturan nafas ya. Memang ini apa menjadi PR tersendiri buat para peserta yang apa ya, dalam tanda kutip punya nafas pendek begitu. Biasanya mungkin bisa faktor usia atau memang faktor belum terlatih ya. Itu memang biasanya menjadi PR tersendiri. Nah, untuk bacaannya bagus Ibu, Masya Allah sudah sangat luar biasa nih apa namanya capaian dari Ibu Sri Hartanti ini. Ya tadi PR-nya cuma tadi yang kita sebutkan di apa tentang pernafasan tadi ya. Kalau dulu tipsnya memang latihan ya? Iya latihan. Ini karena latihan ya, jadi tidak penduduk bisa panjang ya latihan. Kalau kita lihat qori-qori itu panjang nafasnya itu kan mestinya latihan dulu. Ya. Latihan ya. Jadi apa namanya tidak langsung bisa nahan nafas sekian panjang itu enggak ya. Kita ambil contoh perenangan gitu. Orang renang yang bisa nyelam lama itu kan latihan. Iya. Ya tidak kemudian dari awal langsung bisa nyelam ya enggak. Karena latihan ya. Jadi perlu memang kita benar-benar melatih diri untuk menggapai bacaan yang lebih bagus lagi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Sri Hartanti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khairan Ibu Sri Hartanti yang ada di Pringapus ya. Untuk bacaannya kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk dari sahabat ini Ustaz. Oh, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama keluarga dan semua kru Radio Bas selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kulo Roni dari Kudus badhe nyuwun pirsa tentang belajar tajwid. Pertanyaannya ada dua ini, Ustadz. Yang pertama, apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Kemudian yang kedua, apakah berdosa membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid? Mohon penjelasannya, Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan yang apa istilahnya ya? Mungkin tidak banyak ditanyakan gitu. Tidak banyak ditanyakan, tapi ini menjadi landasan utama orang belajar tajwid. Iya. Menjadi landasan orang belajar Al-Quran. Ini berlandaskan ini, pertanyaan ini. Yep. Jadi kenapa? Itu kan kita kalau apa namanya istilah orang-orang pintar-pintar itu kan kita ini kan kadang apa namanya itu ribut di how-nya, what-nya, tapi why-nya belum why-nya kan ya. Nah ini pertanyaan beliau kan tentang why, tentang kenapa kita harus kok harus belajar itu kenapa sih kan gitu ya. Kemudian apa sih hukumnya kan gitu ya. Kalau baca Quran tanpa ilmu tajwid gitu. Nah, tadi pertanyaan yang pertama adalah apa hukum belajar ilmu tajwid? Ya, belajar ilmu tajwid secara teoritis ya Pak Roni ya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin sudah belajar teori-teori, ya misalkan sudah ada yang belajar tentang apa itu idhar, apa itu gunnah, apa itu idgham mislain, apa itu idgham mutajanisain. Intinya teori-teori tentang tajwid. Nah, sudah ada yang belajar itu sebagian, maka sudah gugur seluruh kewajiban kaum muslimin. Intinya fardu kifayah. Sebagaimana kita sudah tahu tentang misalkan hukum menyolatkan jenazah dan yang lain. Fardu kifayah. Kemudian apakah berdosa ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid? Ya, apakah berdosa? Nah, sebenarnya kata Al-Imam Ibnul Jazir rahimahullah ta'ala, man lam yusahihil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, itu berdosa. Itu berdosa. Nah, tapi apakah secara serta-merta semuanya berdosa, kebiah-uyah semuanya berdosa? Tidak. Ada klasifikasinya. Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang yang sudah belajar, sudah tahu hukumnya, sudah tahu apa namanya kaidah-kaidahnya, sudah tahu cara bacanya yang benar, lalu dia kemudian membacanya dengan serampangan. Ini berdosa yang seperti ini. Ya, jadi dia sudah tahu malah dilanggar. Ibaratnya begitu. Dia baca nih misalkan apa istilahnya ya? Al-Fatihah. Harusnya kan ain dibaca dengan a begitu. Dia baca tapi alamin. Salah nih. Padahal sudah tahu. Atau misalkan dia baca nih, harusnya dia sudah tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Dia sudah tahu, tapi dia sengaja membaca seperti itu. Ya, tentu berdosa seperti ini. Ya, tentu berbeda kasusnya dengan orang yang bacanya sudah masih salah-salah, masih tahap belajar. Huruf-hurufnya masih dibenerin, panjang pendeknya juga belum tertata rapi, gunnah-gunnahnya belum dapat, tajwidnya juga belum bisa dipraktekkan dengan baik, ya. Dia membaca masih salah-salah, kemudian dia tetap berusaha belajar, tapi membacanya masih salah, ya tentu seperti ini tidak berdosa. Ya, kalau seperti ini dianggapnya berdosa, ini orang nggak ada yang berani belajar Quran. Quran ya makin ditinggalkan, makin menakutkan gitu. Ya, makin menakutkan. Ya, makanya begitu ya Pak Roni ya. Jadi secara hukum teoritis itu fardu kifayah ya. Tapi apakah membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib? Wajib. Ya, apakah berdosa? Nah, lihat dulu. Dilihat dulu ya, karena tidak serta-merta ya tidak serta-merta. Bahkan begini, hukum membaca Al-Quran wajib ini pun ada klasifikasinya. Yang wajib itu adalah membaca Al-Quran yang wajib dibaca dengan benar itu adalah yang berkaitan dengan huruf, kemudian makna, jangan sampai merubah makna. Ini wajib. Tapi kalau sebenarnya nun tasdid harus ditahan sekian, itu sebenarnya itu tambahan.
Oh. Sebenarnya itu tambahan. Itu tidak wajib sebenarnya, Iya. tidak wajib. Cuman kalau mau sampai di di level sempurna bacaannya, maka itu dipraktekkan semua. Ya, praktekkan semua. Berarti Begitu. huruf tadi itu makhorijul hurufnya. Ya makhraj, karena gini Mas, keluar makhraj yang lain, maknanya jadi lain. Oh, berarti maksudnya standar paling dasar untuk kami-kami yang istilahnya baru belajar itu berarti yang penting makhorijul hurufnya betul, kemudian tidak sampai merubah makna. Itu berarti Itu. Ustaz, ya. Karena makhraj itu gini, sebenarnya saya pernah sampaikan ya di dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau kita lihat mushaf Al-Qur'an itu kan 114 surat Iya. yang terbagi menjadi 30 juz. Iya. 30 juz ini 30 ini terbagi terdiri dari 30 masing-masing juz, juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30. Masing-masing juz terdiri dari ada yang beberapa surat, ada yang satu surat. Iya. Kan begitu. Nah, satu juz ini terdiri dari 10 lembar. Kalau mushaf yang standar internasional 10 lembar ya. 10 lembar ini terdiri dari 20 halaman. Iya. Nah, satu halaman ini terdiri sekitar 15 baris. Terdiri dari 15 baris. 15 baris ini terdiri dari beberapa ayat. Beberapa ayat ini terdiri dari satu ayat itu terdiri dari rangkaian-rangkaian kalimat. Iya. Kalimat ini terdiri dari rangkaian kata-kata yang disusun menjadi kalimat. Kata terdiri dari rangkaian huruf. Iya. Nah, huruf inilah yang menjadi komponen terkecil dari Al-Quran. Iya. Makanya kalau kita mau membenarkan seluruh bacaan kita, 30 juz 114 surat itu, yang kita perbaiki pertama adalah komponen terkecilnya. Yaitu apa? Huruf. Hurufnya. Jadi kalau mau, runtutannya harusnya begitu, Mas. Iya. Apa kalau istilah di dalam struktur keorganisasian itu hierarkinya ya. Hierarkinya tuh gitu. Jadi dari huruf baru kemudian beranjak ke yang lain. Oke. Sebagian orang tidak, tiba-tiba langsung belajar ikhfa syafawi. Ya ini benar, maksudnya itu bagus ya belajar. Cuman harusnya ini dasarnya dulu ini hurufnya. Iya. Dari istilahnya kalau bahasa kerennya dari fundamentalnya dulu begitu ya. Iya, fundamentalnya dulu. Kadang orang malah lebih parah lagi ya, lompatnya bukan ke ikhfa syafawi, tapi langsung ke maqamat. Hurufnya belum benar, tajwidnya belum benar, tiba-tiba langsung gimana sih irama nahawan? Gimana sih irama ini? Itu ntar belakangan. Yang dulu sempat kita bahas ya. Iya, itu kan lompat itu kalau kita harusnya kan ya udah nih, huruf dulu. Fundamental dulu, komponen terkecil dulu. Baru ke yang lain. Begitu, harusnya begitu. Berarti sebetulnya ada sistematisnya berarti Ustaz ya, dari pembenaran huruf dulu, kemudian tidak membaca tidak sampai merubah makna, baru nanti ke yang tadi hukum-hukum yang banyak tadi ya Ustaz ya. Baru terakhir apa tadi makomat ya Ustaz ya. Iya, itu bahkan dia tidak termasuk dalam pelajaran tajwid nih, makomat itu. Itu tidak masuk dalam pelajaran tajwid kita, enggak ada itu. Ya, insyaallah. Jadi kalau kita mau lihat sistematisnya itu kita kita kan semuanya alumni Iqra ya. Iya. Iqra. Nah, itu sistematis itu. Iqra itu. Iya. Udah kita nyontohnya ke Iqra. Iqra itu kan pengenalan dulu. Pengenalan aba, ta, itu dulu kan. Iya. Jilid 1 bahkan itu aja kan. Huruf tok, pengenalan huruf kan. Belum ada kasroh. Iya. Ya itu pengenalan huruf. Sistematisnya begitu. Jadi dia pengenalan huruf dulu, baru semakin tinggi. Oke. Harusnya begitu ya. Insyaallah. Baik. Berarti kalau menjawab tadi pertanyaan Pak Roni di Kudus ini berarti secara hukum untuk belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah secara Tapi kalau apakah berdosa ketika membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid? Ya berdosa tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ada gitu. Ada klasifikasinya. Tidak kebiah uyah. Ya tidak semuanya langsung gitu ya. Baik. Dan tadi juga menarik ada standar minimal untuk kita yang sambil belajar baca Al-Quran itu yang penting pertama
makhorijul hurufnya Iya, betul. makhorijul huruf. Kemudian tidak sampai merubah makna, begitu Iya, Ustaz ya? begitu. Masya Allah. Dan makhraj ini benar-benar paling ini tadi ya, huruf itu paling fundamental karena keluar huruf yang lain, makhraj apa namanya, maknanya jadi lain. Iya. Maknanya jadi, kita harus benar-benar diperhatikan. Siap. Baik, karena sudah di penghujung acara, Ustadz mungkin ada nasihat untuk kami Baik. di pertemuan hari ini. Baik, Masya Allah. Ya, teman-teman sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya kita Insya Allah hidup di dunia ini memang ya banyak sekali hal-hal yang membuat kita lelah begitu ya. Ya. Ya urusan dunia, ya urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya di jalan raya, di tempat kerja, kadang di rumah ya. Semuanya membuat kita itu memang lelah ya. Namun terkadang ya dunia itu yang membuat kita lelah, namun kenapa Al-Qur'an yang kita tinggalkan? Yep. Begitu ya. Seolah-olah apa namanya, ini pesan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan untuk membuat kita itu lelah, bukan membuat kita itu justru sengsara, tidak. Al-Qur'an itu menjamin kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad bukan engkau biar jadi sengsara, tidak. Namun sebaliknya, agar Al-Qur'an bisa membuat kita bahagia. Sehingga ya kalimat penutupnya adalah dunia yang membuat kita lelah, kenapa Al-Qur'an yang kita tinggalkan? Insyaallah. Ya, barangkali itu Mas Arif, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Healing dengan Al-Quran berarti. Nah, healing dengan Masya Allah. Healing dengan Al-Quran, karena Al-Quran membuat bahagia. Betul. Masya Allah. Takon. Lagi online.